Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen mata kuliah berbicara, Bapak Dr. Andes Jendriadi, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di pagi yang cerah ini, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di sekeliling kita. Karena anugerah dan berkat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama. Perkenalkan, nama saya Farida Meladewi dengan NPM 2240301136 dari Rombel D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkan saya yang akan menyampaikan pidato dengan tema pergaulan bebas remaja masa kini. Teman-teman yang saya cintai, perlu kita ketahui bahwa pergaulan di lingkungan sekitar kita sudah menjadi persoalan yang harus diatasi. Pasalnya, lambat laun pergaulan bebas pada remaja semakin mewabah kemana-mana. Pergaulan bebas adalah perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Di era sekarang ini, terdapat berbagai fenomena pergaulan bebas dari para remaja yang terlihat semakin mengkhawatirkan. Banyak kalangan remaja yang terjerumus tindakan kriminal dalam pergaulan bebas. Hal ini yang menjadikan generasi bangsa di ujung tombak kehancuran. Banyak sekali kasus-kasus yang diakibatkan dari salah pergaulan, seperti narkoba, minum-minuman keras, pembunuhan, dan perzinaan. Banyaknya kasus pergaulan bebas tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor. Misalnya, kurangnya perhatian orang tua, kondisi lingkungan yang buruk, penyalahgunaan internet, minimnya tingkat pendidikan di keluarga, dan tingkat pendidikan yang paling berperan yaitu pendidikan agama. Untuk itu, mencegah pergaulan di kalangan remaja, kita semua harus senantiasa dekat dengan agama. Semua kasus itu tentunya merupakan tindakan yang tidak baik di kalangan remaja maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai remaja, tentunya kita harus menyadari bahwa tidak semua pergaulan itu baik. Untuk itu, kita harus memilah pergaulan entah itu di kampus atau di lingkungan masyarakat. Kita harus pintar dalam memilih pergaulan karena jika tidak berhati-hati, maka bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas juga tak main-main. Kita bisa mengalami gangguan mental, kesehatan, bahkan menghambat pendidikan. Teman-teman yang dilindungi Allah SWT, sungguh pergaulan menjadi tolak ukur seorang kemana ia akan melangkah. Karena bila kita sampai salah pergaulan dan terjatuh dalam jurangnya, maka tanpa sadar kita akan terbawa dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT dan Rasul-Nya. Fenomena sekarang menunjukkan bahwa pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal lumrah. Bahkan orang tua mereka sebagian ada yang menganggap hal yang biasa. Kita tidak mengetahui kejadian apa yang akan menimpa diri kita besok atau bahkan beberapa jam lagi. Bisa jadi Allah SWT menimpakan musibah kepada kita, baik itu kematian, kecelakaan,
atau yang lainnya. Jadi, saya mengajak kepada teman-teman semua dan mengingatkan kepada para orang tua untuk tidak tertipu setan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berduaan, maka ketiganya adalah setan. Ini menunjukkan bahwa setan akan datang bila ada kesempatan, sehingga membuat seseorang kehilangan kendali. Lantas, bagaimana cara kita agar terhindar dari perbuatan zina? Saya hanya akan menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan supaya terhindar dari pergaulan bebas remaja masa kini. Di antaranya, mengawasi perilaku anak, memilih teman yang baik, menghindari dan menolak hal buruk, tidak berlebihan dalam bergaul, hingga membatasi penggunaan internet yang berlebihan. Dan yang terakhir, bagi kaum hawa, janganlah kalian tertipu oleh bujuk rayu setan. Senantiasa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilindungi dari perbuatan maksiat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pidato singkat dari saya tentang pergaulan bebas remaja masa kini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, lebih khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.